Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan akademik untuk SMP ya, sekolah menengah pertama, bidang studi matematika part 6. Nomor 1, 2/4 ditambah 3 kali 5 dikurangkan 81 adalah apakah A 18, apakah B 19, apakah C 22 atau D 24? Kita jawab. 2/4 tambah 3 kali 5 kurang 8 akar 81 itu sama dengan 2/4, kita uraikannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 5 dikurang 81. 2 kali 2, 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti 2/4 sama dengan 16 ya. 16 ditambah langsung kita kali 3 kali 5 ya. Jadi antara 2 tambah 3 ini yang lebih kuat itu adalah kali. Jadi kalau penjumlahan ketemu dengan perkalian atau pembagian, maka bagi dulu atau kali dulu. Nah, sekarang di sini 16 ditambah 3 kali 5 15, kemudian kurang akar 81. Akar 81 adalah 9 ya. Karena 9 kali 9 81, jadi tinggal dijumlah 31 kurang 9 sama dengan 22. Nah, di sini jawaban cocok itu apa? Bagian C ya, 22. Jadi ingat bahwa antara penjumlahan dan perkalian ketemu seperti ini, bukan 2/4 ditambah 3 kemudian kali 5 ya, bukan 2/4 ditambah, kemudian kita cari dulu 3 kali 5 berapa, kemudian baru kita tambah. Nah, itu ya. Jadi kalau tambah bertemu dengan kali, maka kita selesaikan dulu kali, atau bertemu dengan bagi, maka selesaikan dulu pembagian. Selanjutnya nomor yang kedua. FPB dari 84 dan 126 itu adalah apakah 21, 24, atau C 40 atau D 63. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 84 dan 126 adalah, kita jawab. Yang pertama, kita memakai cara pohon faktor ya, metode pohon faktor. 84 kita bagi dengan bilangan prima, ini kan bisa dibagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 dulu, kalau tidak bisa maka kita baru berangkat ke bagi 3. 84 bisa bagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 42. Nah, 42 bisa dibagi 2 tidak? Masih bisa. Hasilnya adalah 21. Nah, sekarang 21 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Kemudian 21 bisa dibagi 3 tidak? Tidak bisa, yaitu kita bagi 3, hasilnya adalah sama dengan 7. Nah, setelah semuanya modelnya seperti ini, 2, 2, 3, 7 adalah bilangan prima, maka faktornya itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, kemudian kita lihat untuk 126 ya. 126 bisa dibagi 2 tidak? Ya, bisa ya, yaitu hasilnya adalah 63. Kemudian 63 bisa dibagi 2 tidak? Nah, kita harus bagi 3. Berarti 63 kita bagi 3, hasilnya adalah 21. Nah, ini sama, 21 seperti tadi bisa dibagi 3, kemudian hasilnya dengan 7. Hasilnya 7. Nah, dari sini, dari 84 dan 126 ini kita bisa langsung mengatakan bahwa 84 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kemudian untuk 126 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 7. Maka kita ambil pangkat terkecil ya. Di pangkat terkecilnya adalah 2 kali 3 kali 7. Berarti di sini 2, ada di sini ada 3, nah ini ada 7. Jadi faktor terkecil adalah pangkat 1 ya. Pangkat terkecil 2 kali, di sini ada 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2, di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 1. Berarti kita ambil yang paling kecil. 2 kali 3, ini juga 1, ini 1, berarti 7 yang paling 7 pangkat 1 yang paling kecil, maka hasilnya adalah 2 kali 3 kali 7 itu sama dengan 42 ya. Jadi ini 2, yang 2 di sini, 3 ini yang 3 kita ambil sama ya, karena terkecil. Karena ini kan 2, ini 1, sini 1, di sini 1, ini 1. Kemudian 7 itu 1 sama-sama 1, jadi di sini 7. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya kita akan mencari dengan cara metode Euclid. Nah, Euclid ini agak unik sedikit dan lebih pendek. Jadi nanti kita lihat yang mana lebih cocok untuk anak-anak sekalian. Ya, itu kita pakai. Kalau metode Euclid seperti ini. FPB dari 84 dan 126, yaitu kita bagi 126 dibagi 84 itu adalah 1 ya. Karena tidak bisa 2. Kalau 2 hasilnya 168 lebih ya, maka kita bagi 1. Kita bagi 84, hasilnya adalah 1, artinya 84
kita sisanya itu adalah 42 karena 84 tambah 42 hasilnya 126. Jadi sisanya 42. Nah, kemudian 84 ini kita bagi dengan 42 ini. Ternyata sisanya 0. Maka karena sisanya 0, maka sisanya ini adalah merupakan FPB dari 84 dan 126. Jadi ini 42, di sini juga 42. Di sini setelah dibagi sisanya 0, maka sisa yang ini adalah merupakan faktor persekutuan terbesar dari 84 dan 126. Nah, ini metode yang paling singkat kayaknya kalau kita lihat. Namun untuk angka-angka besar mungkin agak susah kita cari, ya lebih mending kita pakai metode pohon faktor. Kalau metode pohon Euclid, kalau angka kecil boleh langsung kita jawab. Jadi faktor yang pakai terkecilnya tadi ini adalah 42. Jadi jawaban benar adalah C42. Jadi pakai kedua metode, kalau mana yang lebih dianggap gampang, ya silakan itu yang dipakai. Kemudian soal yang ketiga. Sebuah baju dibeli harganya 110.000 dan dijual dengan untung 25%. Harga jualnya adalah apakah A 135, apakah B 145.000, apakah C 150.000 atau D 155.000. Kita jawab. Untuk 25 untung 25% artinya apa? 0,25 kali 120.000 itu artinya dia untungnya itu di situ adalah 30.000 ya. Di harganya 30.000. Jadi kalau kita ambil 25% berarti untungnya 30.000 di situ. Nah, agar kita bisa untung 30.000 maka harga yang awal atau modal ditambah untung 25% atau 120.000 ditambah 30.000. Maka harga jual yang cocok untuk untung 25% adalah 150.000. Jadi saat orang membeli 150.000 maka di 50.000 itu kita dapat fee atau untung 30.000. Dan jawaban cocok itu adalah bagian C adalah 150.000. Nah, kemudian nomor yang keempat ya. KPK dari 12, 18 dan 24 adalah, nah ini KPK dari 3 angka. A36, B48, C72 dan D144. Nah, ini kalau kita mau lihat untuk mencari KPK adalah faktorisasi prima ya. Jadi faktorisasi prima dari 12 itu adalah 4 kali 3, di mana 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3. Kemudian 18 itu adalah 9 kali 2 ya, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 atau 2 kali 3 kali 3 ya, kali 3 ya, 2 kali 3 kali pangkat 2 itu 9 ya. Berarti 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang ketiga dari 24 ya, ini sama dengan 8 kali 3. Suka dengan videonya? Like dong. Berarti adalah 2 kali 2 kali 2 jadi 8 kali 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian ambil pangkat terbesar dari setiap faktor. Nah, kalau faktor 2 itu pangkat terbesarnya adalah 3 ya. Faktor 2 pangkatnya pangkat 3. Kemudian untuk bilangan 3 itu faktor pangkat terbesarnya itu adalah 2, 3 pangkat 2. Atau faktor 3 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita lihat KPK dari 12, 18, 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi kita kali, hasilnya adalah 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi faktor kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 18, dan 24 adalah 72. Jadi jawaban cocok adalah C72. Kemudian nomor yang terakhir, nomor yang kelima adalah perbandingan uang Andi dan Budi adalah 4 berbanding 7. Jika jumlah uang mereka adalah 55.000, maka uang Budi adalah apakah A 28.000, apakah C 30.000, apakah B 30.000, apakah C 35 atau D 40.000. Kita jawab. Di sini dikatakan uang Andi dan Budi adalah 4 berbanding 7. Berarti 4 bagian untuk Andi dan 7 bagian untuk Budi. Andi Budi berarti 4/7 atau Andi berbanding Budi itu sama 4/7. 4 bagiannya Budi dan 7 bagian Andi, berarti bagiannya ini harus sama ya. Berarti kalau kita jumlahkan bagian yang mereka dapat, ada 4 bagian diambil, ada 7 bagian yang diambil. Berarti kalau misalnya anggaplah sebuah kue, kalau kita potong 4 dan potong 7 dengan bagian yang sama, maka kue tersebut adalah dipotong 11. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ya, karena 4 bagiannya adalah untuk
Budi, kalau 7 bagian itu untuk Andi. Jadi kalau dijumlahkan berarti setiap bagian itu harus sama besar ya. Jadi 4 bagian tambah 7 bagian berarti ada 11 bagian yang sama besar. Nah, harga dari 11 bagian ini berarti bagian 1 tambah bagian 2 tambah bagian 3 tambah terus sampai bagian 11 itu jumlahnya itu adalah 55.000. Atau bisa kita katakan bahwa 11 dikali per bagian itu adalah 55.000. Setiap bagian itu kalau kita kali 11 ini 55.000 ya tadi. Kemudian artinya setiap bagian itu harganya adalah 55.000 dibagi 11 atau sama dengan 5.000. Sehingga untuk maka uang Budi itu adalah 7 kali ya, berarti 7 dikali bagian Budi itu sama dengan 7 kali 5.000 ya. 7 bagian Budi itu adalah 7 kali 5.000 karena setiap bagian itu harganya 5.000, maka 7 kali 5.000 sama dengan 35.000. Sehingga jawabannya cocok adalah C, 35.000. Kalau misalnya 4 bagian dari ini Budi berarti 4 kali 5.000 berarti 20.000. 20.000 tambah 35.000 pas 55.000 ya. Jawaban yang benar adalah C, 35.000. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.